Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di tutorial DL Quanbot Comment ya. Jadi perintahnya ini tidak baru Bapak Ibu. Nama perintahnya evol di Telegram bot DL Quanbot. Tetapi dulu video ini yang hampir setahun atau lebih lah itu dihapus oleh YouTube. Karena saya masih menggunakan akun YouTube-nya dari SBM ITB. Jadi tidak boleh lagi akun dari ITB digunakan. Karena dulu kan saya bangun YouTube-nya ketika masih kuliah di SBM ITB. Tutorialnya masih ada di sana. Tiba-tiba ada kebijakan tidak boleh, akhirnya dihapus tiba-tiba ya. Jadi semua video-video waktu saya pertama kali membuat robot ini, tutorialnya dihapus. Tidak ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak bisa. Nah, ini saya sesuai permintaan berapa peserta workshop atau Bapak Ibu yang menggunakan robot DL Quanbot, minta tolong dibuatkan lagi tutorialnya. Oke, jadi ini berhubung ada waktu, maka saya buatkan tutorial evol atau equivolume, equicandle, di mana nanti saya juga jelaskan teorinya juga dari buku yang saya baca, tulisan Richard Am. Ada juga di buku Anak Calling. Oke, Bapak Ibu silakan akses Telegram botnya. Ada Delquan underscore di sini ya, ada di deskripsi video. Juga Bapak Ibu silakan join ke Telegram channelnya. Oke, jadi Equivolume dan Equicandle ini diintroduce oleh Richard Am. Nah, di dalam trading bot, dalam mazhab trading saya menggunakan volume price analysis ya, Bapak Ibu, ada nama disebut dengan VPA. Nah, VPA ini dia dalam analisa kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close, ini jadi satu kesatuan sebenarnya. Untuk volume price analysis, Bapak Ibu ada namanya chart VPA ya, ada VBP, baru ada evol. Nah, ini satu kesatuan nih. Baru ada wave, ya wave. Nah, ini semuanya satu kesatuan untuk analisa volume price analysis. Ini maaf, pensil untuk nulisnya rusak. Oke, lalu foreign flow ya, PIF ya, ini foreign flow. Foreign flow juga termasuk volume price analysis karena yang dianalisa adalah volume. Cuman di Amerika tidak ada, namanya di Amerika tuh mereka tidak ada namanya foreign flow. Di Indonesia dan beberapa negara-negara berkembang saja ada ya. Jadi di dalam kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close itu volume price analysis, VBP, evol, wave dan foreign flow itu adalah untuk volume price analysis ya. Nah, yang belum ada nih evol, oke? Jadi evol ini akan kita jelasin sekarang. Nah, bukunya itu dari Richard Am. Ya, buku lama. Jadi buku volume price analysis lah. Kalau Bapak Ibu mazhabnya adalah Wyckofian, volume price analysis dan Wyckoff, maka buku ini adalah salah satu yang dibaca, wajib ya. Equivolume itu adalah metode charting yang diperkenalkan oleh Richard Am dalam bukunya Volume Cycle in Stock Market ya. Jadi dia coba mengoptimalkan viewing atau melihat volume ya, sekaligus dengan chart. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan robot DL Quanbot, setiap chartnya pasti ada volume. Mau pakai evol, mau pakai trend, PWS, semuanya pasti ada volume. Karena mazhabnya memang volume price analysis. Nanti Bapak Ibu kalau mau detail tentang volume price analysis, bisa ikut workshopnya volume price analysis dan Wyckoff method ya. Nanti mungkin bulan depan akan ada lagi ya setelah lebaran. Oke, jadi ini bukunya. Nah, ini bukunya saya sudah pernah baca. Jadi udah cukup lama juga bacanya dulu waktu bersamaan saya awal-awal belajar Wyckoff tahun 2010 lah ya. Jadi sudah lama. Oke. Lalu kalau baca buku Anak Calling di restate lagi ya chapter 12 dia ada bukunya. Anak Calling kan sekitar 2008 ya. 2008 atau 2013 saya lupa, saya sekitar awal-awal juga lah ini ya. Jadi di dalamnya ada di chapter 12 dia juga gunakan ini frontier ya. Nah, jadi teorinya ada di sini, nanti akan saya jelaskan juga di video. Perintahnya kalau Bapak Ibu akses Telegram bot, di Telegram botnya ketik /evol kode saham. Contohnya /evol composite atau evol apa? Ada adro evol TLKM. Bapak Ibu bisa request nanti kita praktekkan ya.
Oke, jadi perintahnya yang digunakan adalah ini. Ini sudah sering saya lakukan, cuman tutorialnya, teorinya belum. Saya udah suruh baca, cuman berapa orang tuh bilang, aduh Pak, kalau baca saya malas katanya. Tolong buatkan videonya. Memang banyak yang pengen belajar, tapi memang ya boleh saja ya. Belajar tapi maunya yang simple gitu, boleh aja. Kalau saya dulu kebetulan saya suka baca, jadi saya baca semuanya. Oke, teorinya seperti ini ya. Jadi equivolume, dia coba merepresentasikan volume dan price di dalam satu kotak. Gitu. Jadi kalau dia volume ya, ya kalau kita punya kotak begini ya Bapak Ibu. Jadi yang lowestnya ini dia akan ambil harga low, yang highest boxnya ini dia akan mengambil harga high ya. Jadi dia tidak kelihatan. Ada beberapa variasi yang close-nya kelihatan. Tapi kalau secara umum dia tidak kelihatan. Lalu volume itu semakin lebar kanan kirinya ini ya, semakin lebar kanan kirinya di sini. Ya ini volumenya semakin besar. Oke. Jadi ke atas adalah price, kanan kiri adalah ini ya, volume. Jadi kalau volumenya meningkat, maka kotak ini akan bergeser ke kanan kiri ya, ke kanan lah ya. Jadi makin melebar dia. Itu jadi gampang terlihat. Kedua, ya, jadi kalau harganya naik, maka dia juga akan menjadi besar ya. Jadi kalau volumenya membesar dan price-nya kecil, ya dia akan gepeng begitu. Nah, inilah volume price analysis, salah satu representasi dari melihat volume price analysis. Price, discount, everything, volume validate. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat ya belajar volume price analysis, karena simple sekali. Nah, ada banyak jenisnya, beberapa jenis. Contoh yang pertama adalah seperti ini, di mana ini harga bergerak easy movement. Ya, tidak membutuhkan volume yang besar, harga bisa naik tinggi. Artinya bisa jadi tidak ada perlawanan ya. Jadi memang bandarnya tidak ada lawan. Atau kalau di Wyckoff itu dia less intention ya, less intention for selling ya. Jadi dia naik gitu. Hukum pertama Wyckoff, supply and demand. Demandnya ada tapi supply hilang gitu. Kedua, square dia. Kita ketemu sama kuat. Misalnya ini volumenya lebar tapi kenaikannya tidak tinggi. Square hampir sama. Ini difficult movement ya. Jadi kenaikan juga susah. Volume juga tidak besar-besar amat. Difficult movement kalau ketemu dia bentuknya square. Tapi kalau ketemu yang ketiga adalah over square. Nah, ini kita sebut dengan strong commitment. Jadi yang pertarungan antara supply and demand hingga harga tidak bergerak kemana-mana tapi transaksi banyak. Ya inilah indahnya volume price analysis ya. Kita cuma lihat price, lihat volume, ya udah tahu kita apa yang terjadi. Jadi mau penjual both side artinya supply and demand. Nah ini kalau dia misalnya ini bullish ya, misalnya ada bullish berarti strong commitment by one. Jadi sangat kuat ya, volumenya sangat besar, naiknya sangat tinggi. Kalau dia bullish berarti demand-nya sangat-sangat besar. Kalau dia turun, kalau bearish berarti supply-nya sangat-sangat besar. Nah, inilah yang disebut dengan power box. Jadi nanti kalau saya cerita, oh kita mencari power box. Mudah-mudahan kita ketemu yang seperti ini ya. Jadi ini dan over square boleh lah. Kalau over square ini terjadi pertarungan biasanya bottoming atau climax ya ini. Kalau ini demand-nya sangat besar atau supply-nya sangat besar. Jadi ingat. Kalau saya bicara power box berarti strong commitment by one side. Mau dia supply maupun demand. Oke, jadi itu. Nah, ada juga yang kita sebut dengan equicandle. Kalau tadi kan namanya equivolume ya, Bapak Ibu. Di sini ada namanya evol atau equivolume. Bentuk candlenya seperti ini untuk saham BBRI misalnya ya. Jadi kita akan menemukan power box. Jadi kita kalau ini belum ada maka dia menjadi power box ya. Jadi di antara yang ada di sini paling enggak bottoming dia masih yang terbesar dan dia seperti ini bentuknya, kotak-kotak. Jadi merah itu adalah bearish, hijau itu adalah bullish ya kalau di chart. Nah ada juga nama candle volume, sama saja disebut dengan candle, itu sama dengan volume, di mana dia masih maintaining open close high low-nya ya. Jadi dia memang bentuknya kotak tapi yang dipakai adalah close dan open. Kalau di sini yang dipakai adalah high dan low, kalau yang di candle volume adalah
yang dipakai adalah close dan open ya. Jadi high low-nya masih merupakan garis gitu. Apa kelebihannya juga? Dia nanti juga sangat mudah untuk melihat gap. Itu salah satu kelebihan. Oke. Jadi ada yang namanya equivolume, ada yang disebut dengan candle volume atau equicandle ya. Oke. Sama, perintahnya pakai /evol BBRI, maka di board akan keluar seperti ini. Oke, namanya equicandle atau candle volume. Oke, apa gunanya? Oke, ini yang penting ya. Jadi charting ini bagian dari volume price analysis. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan metode yang campur-campur, misalnya Bapak Ibu melihat siklus saham itu berdasarkan posisi bulan, planet Jupiter dan Saturnus serta bumi, pergerakan bumi, dan lalu dilanjutkan dikombin dengan menggunakan metode chart evol, tidak nyambung. Jadi kalau menggunakan ini, Bapak Ibu harus rentetannya menganalisanya chart VPA misalnya, kalau di robot ya VPA ya. Lalu tambah chart VBP, tambah chart wave ya. Baru tambah evol ya. Maaf ini pen untuk nulisnya rusak. Evol baru tambah foreign flow. Nah, ini baru cocok karena semuanya adalah tool untuk melakukan analisa volume price analysis. Jadi dia merupakan tool untuk volume price analysis. Mudah-mudahan melengkapi tool kita untuk menganalisa saham berdasarkan metode volume price analysis. Nah, dia juga yang kita cari adalah power box-nya. Kalau ada power box berarti ada bandarnya di situlah kalau bahasa sederhana ya. Jadi dia juga berfungsi kalau ketemu power box, dia juga sebagai volume reversal. Dia bottoming dia berarti ya, big move pasti karena pastilah kalau udah power box pasti itu adalah bandarnya lah. Strong hand atau composite man, Condon Wyckoff. Jadi nah, support dan resistance break misalnya ini akan misalnya ini resistance nanti kita lihat. Dia break. Nah, langsung kita tahu nanti positifnya atau climax ya. Dia bottoming atau buying climax atau selling climax ya. Jadi nanti kita akan lihat contohnya. Oke, jadi misalnya di sini BBNI ya, kita lihat ya. Nah, dia break ya ini. Misalnya Bapak Ibu dia break. Nah, kalau dia break berarti pattern baru. Langsung kita tahu di antara garis yang dia break, kita cari low-nya. Ini power box ya. Kita cari low-nya, mau ini break, mau bawah break, sama aja. Di antara misalnya ini break, di antara dua candle ini, kita cari swing low, pasang stop loss 2 tick. Jadi gunanya untuk mencari supportnya untuk memasang stop loss. Jadi gunanya untuk pasang stop loss ya. Jadi kalau ini sudah break, kita pasang stop loss ini mudah-mudahan aman. Ini stop loss aman. Cara mencari stop loss, kita kalau ketemu power box, kita cari yang break, kita cari swing low-nya, pasang di bawahnya. Itu stop loss. Cara memasang stop loss-nya itu aman gitu ya. Nanti kalau dia sudah break lagi, misalnya ketemu lagi, baru dinaikkan stop loss-nya. Oke, salah satu kegunaannya selain tadi saya bilang gampang melihat gap, dia untuk memasang stop loss karena breakout ya. Volume reversal, dia reversal. Dari selling climax, dia reversal, dia akan turun gitu. Oke, power box as reversal. Misalnya ini ya, ini kalau kita ketemu seperti ini power box reversal. Kalau ketemu ini Bapak Ibu jaga atas, jaga bawah langsung. Jadi Bapak Ibu langsung cari di sini, pasang order di atas, pasang stop loss di bawah. Nah, ini kalau dia turun itu kita kesempatan buy, baru dia naik. Jadi kalau ketemu ini benar-benar bottoming. Berarti bandarnya masuk melawan. Ini kalau udah turunnya dalam ya. Kayak apa saham yang turun dalam? Nanti kita lihat. Unilever ya lagi heboh, bukan lagi heboh, ada alertnya kemarin. Oke, jadi bisa gitu. Jadi yang kita cari yang power box, ini namanya power box ya Bapak Ibu. Dia bottoming. Oke, langsung pasang stop loss, dia turun ke bawah, kita buy on weakness di sepanjang body ini ke bawah. Berarti karena apa? Dia kalau pullback, ini kan bandarnya sudah masuk ya. Bandarnya kalau dia ditekan ke bawah berarti dia nyangkut dong, ya gitu. Padahal pasti dia power box yang paling besar nih. Jadi misalnya ini ya, ini composite kemarin ada di sini. Oke, atau dia climax nih ya. Sebelum dia turun, ya ini buying climax ya. Ini buying climax, ada gap. Nah, ini juga menjadi power box volume climax. Kalau dia power gini dia berada di puncak,
Besoknya juga besar, hati-hati ya. Kalau dia bukan bottoming ini, dia namanya selling climax. Disebut dengan volume climax, berbahaya. Jadi kita udah tahu too good to be true nih. Wah, ini bahaya nih kalau gini. Langsung stop lossnya kita naikkan. Jadi berguna power box ini untuk sebagai indikasi volume. Kita lihatlah kalau naiknya sudah tinggi ya, misalnya naik dari 1000 menjadi 1500, berarti udah ketinggian. Begitu ada power box, siap-siap keluar karena dia buying climax, itu istilah dalam Wyckoff. Volume climax atau buying volume climax lah istilahnya. Oke? Karena naiknya sudah ketinggian. Itu gunanya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Maaf ini servi bom pula. Nanti kita akan lakukan ya Bapak Ibu. Coba pakai robotnya langsung. Jadi kalau ada Q&A, ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Nanti ini alamat Telegram saya. Nanti silakan kalau masih nggak ngerti juga tanya. Cuman jangan tanya di mana cari bukunya, cari sendiri. Oke, sekarang kita coba pindah ke Telegram botnya untuk langsung mempraktekkan. Baik, nah ini kita coba ya, kita lihat alert di robot. Kebetulan saya belum membuat aftermarket close ya. Di sini ada berapa saham. Nah, coba Unilever ya. VBPF, Evol, UNVR. Nah, ini kan dia ini Bapak Ibu. Kelihatan kan? Ini ada gap ya. Ini ada gap ya. Gampang lihat gapnya. Ini dua-duanya equivolume ya, candle volume. Nah, ini salah nih. Harus kita perbaiki nanti. Oke, dia turun. Nah, ini disebut dengan power box ya Bapak Ibu. Climax. Ya, selling climax ini. Nah, ini ada bottoming. Nah, ini berarti Unilever ini untuk tanggal 14 Maret. Nah, ini mudah-mudahan dia bottoming. Jadi, kalau mau cari bottoming yang cari seperti ini. Jangan melihat posisi bulan sama planet Jupiter, yang melihat siklus Unilever sudah masuknya belum. Lihat price, lihat volume. Ini gampang sekali lihatnya ya. Coba kita lihat yang lain. Apa? Oh, BDKR mungkin? Saya nggak tahu nih BDKR nih. Evol, BDKR. Weekly juga bisa harusnya. Ada nggak? Iya, di sini dia ya, jadi bottoming nih. Jadi memang kelihatan bottoming. Ini selling climax kali. Ya, ini bottoming. Ini juga ada. Jadi memang enak kelihatannya. Oke, apalagi? Misalnya kita lihat MBMA. Apa? Antam. Evol. Antam. Oh, nggak kelihatan. Nggak lihat. Tapi begini, kalau begini gimana Pak? Berarti dia secara relatif lah. Secara relatif ya Bapak Ibu. Secara relatif. Berarti dia ini climax ya gitu ya. Ini kayaknya harus perbaiki. Oke, gitu saja Bapak Ibu untuk tutorialnya. Silakan dipraktekkan. Semoga paham bahwa apa gunanya, apa fungsinya. Silakan baca bukunya kalau berminat belajar lebih dalam. Gitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.